Menurut BPS di tahun 2024, 55% dari urbanisasi tahunan ke kota besar di Indonesia, yang tadi kota-kota itu tadi yang kita sebut, tidak memiliki pekerjaan tetap dalam 6 bulan pertama setelah pindah. Tuh. Statistik jadi, ya, secara statistiknya. Secara statistik, jadi 55%, jadi lebih dari setengah orang-orang yang pindah dari desa ke kota besar itu rata-rata 6 bulan pertama setengah tahun itu nganggur dan nggak jelas, dan mungkin ya jadi kayak kerja serabutan ya. Gitu. Jadi kita apa ya, kalau datang ke kota besar itu tanpa skill, tanpa rencana yang matang, tujuan yang jelas, maksudnya modal nekat tadi. Karena beda ya situasinya kalau kita sudah dapat panggilan kerja. Iya. Itu kan kita sudah ada tujuannya. Betul. Kita udah tahu mau kerja di mana. Kita start dari situ. Cuma kalau yang ini ya karena ikut aja, karena mungkin mencari peruntungan bahasanya, tapi kan kita nggak pernah tahu kapan kita bisa beruntung waktu itu gitu loh. Nah, terus ini akhirnya juga ternyata secara statistik ketika kota itu sudah penuh dengan penduduk, karena tadi adanya migrasi lalu jadi padat, itu tuh ternyata juga bisa menyebabkan adanya kawasan kumuh di pinggiran kota itu jadi naik persentasenya. Betul. 12% dalam 3 tahun terakhir. Dan dikatakan mayoritas itu dihuni oleh pendatang yang dalam usia produktif. Tadi itu. Itu tadi yang modal nekat itu tadi. Iya, konsekuensinya jadi ke kotanya. Iya. Gitu. Padahal juga sebenarnya sedangkan kebanyakan gara-gara ini para pendatang ini juga jadi nyalain kotanya. Iya. Padahal kotanya nggak ngapa-ngapain. Iya. Maksudnya jadi nyalahin. Padahal juga ya dia juga mungkin tidak ngerefleksi diri juga. Waktu itu dia datang tuh sebenarnya dalam kondisi siap atau masih tidak tahu arahnya, sehingga juga itu juga salah satu jadi penyebab kotanya jadi makin kumuh, padat, nggak sejahtera lah. Betul. Nah ini juga makanya aku karena kita kan mikirnya pindahan ini yang kalau dalam domestik gitu ya. Tapi kalau yang misalkan internasional, mungkin kita bisa menyamakan dengan karena aku juga kenal gitu beberapa orang yang pindah dari Indonesia lalu keluar negeri tapi sebagai ilegal gitu. Jadi mereka awalnya pakai visa pendatang, visa turis gitu, bukan visa untuk izin visa tinggal. Kerja. Ya, bukan untuk mendapatkan izin kerja. Tinggal karena izin kerja. Iya, terus ujung-ujungnya ya udah nyampe gitu sebagai turis di luar negeri, terus kayak udah aku nggak mau pulang, aku mau di sini aja. Enak. Gitu. Lebih enak di sini gitu di luar negeri. Terus jadinya ya gitu cari ujung-ujungnya jadi sama juga gitu. Jadinya mereka jadi orang-orang yang nggak ada kerjaan yang jelas. Dan bukan cuma itu, kalau nggak ada identitas yang legal, itu tuh kamu bisa terpapar sama kriminalitas, atau bahkan bisa masuk ke human traffic gitu-gitu. Perdagangan manusia. Nah, itu tuh hal yang harus diwaspadai ya gitu. Jangan hanya karena enak tinggal di luar negeri gitu. Nggak usah lah percaya sama optik dari sosial media gitu yang kamu lihat. Keren banget nih dia tinggal di luar negeri. Ya itu yang kelihatannya doang. Mungkin realitanya ada sisi-sisi yang sebenarnya nggak terlihat ya kalau di media sosial. Gitu. Jadi hati-hati dan plannya harus benar-benar bagus. Planningnya harus mateng. Mau ngapain, mau kerja. Kalau kayak kerja ke luar negeri, yang jelas harus tahu ngurus legalitas tinggalnya gimana, kontraknya jelas atau enggak. Betul. Karena biasanya untuk dapat izin tinggal karena kerja di sini, di luar negeri itu pasti butuh kontrak kerja.
yang jelas, dari perusahaan yang dari jelas perusahaan juga. yang jelas yang memang sudah tertera, misalkan kontraknya berapa lama, bagaimana dengan asuransinya, itu beneran pertimbangan kalau untuk yang mau bekerja di luar negeri gitu. Jadi bukan sekedar kamu datang aja terus ngerasa enak terus kamu jadi ya udahlah aku di sini aja gitu. Tidak bisa seperti itu. Tuh, gitu ya, supaya kita pun melindungi diri kita dari entah perdagangan manusia dan juga ataupun supaya kita bisa tetap mendatangkan kesejahteraan di dalam kota yang dimana kita pindah itu. Betul, beneran deh. Orang-orang yang ilegal itu akan jadi target kriminal organisasi. Apa sih? Organisasi kriminal. Iya, kebalik-balik aja. Iya, bener. Jadi gitu, entah perdagangan manusia atau terorisme itu gampang banget jadi sasaran. Jadi kamu pun ya marilah lebih aware, apa sih? Iya, lebih sadar dan juga lebih bijaksana sih menurut aku dalam mengambil keputusan.